Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Merdeka! Bangka tak terlepas oleh jejak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Disinilah saya akan memulai petualangan mengikuti semangat kemerdekaan masyarakat di negeri serumpun sebalai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jejak Petualang sudah bersama dengan Polairut Bangka Belitung akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tentunya dengan cara yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Dengan menggunakan RIB atau Rigid Inflatable Boat secara beriringan, kami berjalan menuju titik penyelaman, yaitu di Pulau Semujur, yang terletak di pesisir timur Kepulauan Bangka. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi penyelaman kita di antara Pulau Semujur dan Pulau Panjang. Nah, di sini kita udah juga ketemu sama tim penyelaman dari Polairut. Tapi sebelum penyelaman kita mau prepare dulu ya, Kak ya. Sebagian penyelam sudah duluan menyelam, menentukan posisi yang tepat untuk mengibarkan bendera merah putih di dalam laut. Saya beserta tim lainnya bersiap untuk menyusul pada kedalaman mencapai 5 meter. Pengibaran kali ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan patriotisme. Sekaligus melatih kedisiplinan dan penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Bendera merah putih berhasil kami kibarkan di Laut Bangka. Selesai mengibarkan sang merah putih di bawah laut, kami kembali ke RIB untuk bermanuver membentuk angka 77, usia kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Rigid Inflatable Boat perlahan mulai membentuk angka. Perahu ini mampu menjaga kestabilan bermanuver saat memecah ombak pada kecepatan tinggi. Kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Merdeka! Peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia selalu menjadi peristiwa yang dinanti-nanti seluruh rakyat Indonesia. Setiap daerah memiliki cara masing-masing untuk memeriahkannya, termasuk Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Ini tuh mirip kayak main ski ya. Cuman bedanya kita harus ngayun terus.
Iya, harus seimbang. Meski sudah menggunakan papan tungkah sebagai alat bantu, tetapi tetap saja lintasan lumpur menjadi tantangan yang harus ditundukkan semua peserta. Capek banget. Ini lihat sampai ke mata-mata lumpur nih. Wah, luar biasa. Waduh, tim saya ada kakaknya yang udah gak kuat lagi, dia sampai tiduran di situ. Aduh, ini memang luar biasa capek banget. Maka tadi banyak juga yang sampai jatuh-jatuh. Bapak-bapak tadi aja pada berotot semua badannya. Gila. Balap tungkah di atas lumpur tidak serta-merta ada. Tradisi ini awalnya berasal dari kebiasaan warga yang mencari kerang di pesisir. Untuk mempermudah pergerakan di atas lumpur, warga menggunakan tungkah. Wah, saya masih penasaran nih, mau coba lagi. Kali ini saya bakalan lawan abang-abang. Wah. Ini biar lebih amannya, di tungkahnya dikasih busa seperti ini, biar nggak lecet. Dengkul kita. Oke. Wah, udah di posisi. Tapi ini mungkin rahasianya, kita mending jalannya pelan tapi pasti. Di awal, baru kita setelah berputar balik, kita gaspol yang kencang. Karena tadi banyak juga itu yang udah kencang di awal, pasti mereka putar balik, tenaganya habis. Coba nih balap tungkahnya, tapi saya belum coba fungsi aslinya tungkah ini untuk mencari kerang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh bergeser dari arena balap tungkah, saya menggunakan tungkah sesuai dengan fungsi utamanya. Ini saya sama ibu-ibu lagi nyari kerang-kerangan. Nah, dia emang hidupnya di area mangrove sini, di dalam lumpur. Ini agak susah ya. Kita nyarinya harus pakai perasaan, diraba-raba. Kawasan Pantai Tanjung Sunur merupakan sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat Pangkal Niur dan sejumlah desa di sekitarnya. Perairan Teluk Kelabat sebagian besar memiliki ekosistem muara sungai atau eustaria. Ekosistem estuarin merupakan habitat bagi beberapa biota air, kerang darah salah satunya. Oh, ini saya dapat kerang darah. Nih, dia bentuknya emang kecil-kecil seperti ini ya, tapi belum kelihatan warnanya, lumpur semua ini. Kerang darah memiliki nama ilmiah Anadara granosa, merupakan salah satu jenis kerang yang banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Hewan ini juga dapat hidup di laut, terutama daerah perairan yang berpasir. Oh, Bu, saya dapat. Kenapa namanya kerang darah? Jadi dia punya pigmen darah merah dan dia itu bisa hidup di kadar oksigen yang rendah. Makanya dia hidup di lumpur-lumpur seperti ini. Jadi mencari kerang menggunakan tungkah ini menjadi salah satu mata pencarian masyarakat pesisir di Desa Pangkal Niur. Makanya ini banyak sekali beramai-ramai cari kerang seperti ini. Wah, seru sekali. Tapi emang benar-benar mempermudah ya kalau pakai tungkah ini untuk mencari kerang. Karena kita tinggal meluncur aja. Kalau jalan ini berat sekali lumpurnya. Wah, ini kerang-kerangnya sudah terkumpul banyak ya, Pak? Ya. Nggak lengkap kalau nggak kita olah. Langsung aja ya. Kita akan olah, ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kerang darah hasil pencarian tadi akan kami olah untuk acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebagian ibu-ibu harus mempersiapkan makanan untuk nanti dimakan bersama-sama. Nah, ini kerangnya sudah siap. Sudah dibersihkan, harus kita rebus dahulu sampai terbuka ya Ibu ya? Sampai matang. Proses perebusan kerang bertujuan untuk membersihkan kerang serta membuka cangkangnya. Oh, ini nih. Mulai matang-matang. Ah, panas. Ini kerang darahnya yang sudah matang tandanya begini. Jadi kalau kerang darah ini dia tidak terbuka dengan sendirinya. Kita harus cek dibuka tandanya sudah matang seperti ini. Saya coba yang belum dibumbuin ya. Empuk ya Bu teksturnya. Terus asin sekali. Padahal nggak ada garam ya Bu ya? Oke, kerangnya sudah direbus, siap kita tumis. Tumis kerang menjadi olahan yang biasa disantap oleh masyarakat Pangkal Niur. Aroma bumbunya mulai keluar. Apalagi cabai-cabai utuhnya itu Bu. Wah, menyengat sekali pasti ini. Pedas, mantap. Oke, kerangnya sudah siap, kita tumis. Ayo Bu. Banyak sekali. Kita cicip-cicip dulu. Oh, ini dia. Halus, pedes. Ya pedas. Iya tadi cabenya banyak sekali. Tapi enak bumbunya ini unik sekali karena pakai asam Jawa. Oke, ini bumbunya sudah mantap Bu, kita langsung aja bawa untuk makan bersama. Ayo Bu, dibawa semua pakai tudung duleng ya. Nah, ini dia salah satu kegiatan masyarakat Desa Pangkal Niur dalam memperingati kemerdekaan. Mereka kompak sekali ya, dari mulai perlombaan sampai makan bersama seperti ini. Wah, seru sekali. Tentunya ini menjadi kearifan lokal yang wajib kita jaga. Dirgahayu Indonesiaku, ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di pesisir Pulau Bangka lainnya, yaitu di Pantai Tuing, tepatnya Desa Mapur. Tidak hanya memiliki pantai pasir putih dengan pulau karang, namun juga menyimpan potensi alam yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Hari ini di saat air sedang surut, saya mau ikut mencari salah satu hewan penghuni Pantai Tuing. Tapi sebelum itu, saya harus cari umpannya dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencarinya, butuh kecepatan dan ketangkasan, karena ukurannya yang kecil dan lincah. Ini dia kepitingnya. Kalau di sini namanya kepiting batu. Mungkin karena bentuknya menyerupai batu gitu. Keras kayak juga kayak batu. Keras juga dia. Jadi ini makanan favorit gurita karangnya ya, Bang ya. Nah, yang ini warnanya lebih cantik nih, warna merah. Ini kita dapat kepiting yang jenis lain, tapi ternyata nggak bisa dipakai untuk gurita karangnya karena dia terlalu lemah ya, nggak sekeras kepiting batunya. Jadi kita nggak bisa pakai ini ya Bang. Jadi kepiting ini harus kita hancurkan terlebih dahulu, dan yang dipakai hanya bagian daging badannya saja. Terus kita potong-potong kecil seperti ini. Ini dia. Baru bisa dimasukkan
ke kawatnya ya Bang ya. Ini dia sudah jadi umpannya. Sekarang tinggal kita berangkat ke lokasi guritanya ya Bang? Iya. Oke, ayo kita berangkat sekarang. Gurita dapat hidup di air dangkal atau pada batas pasang surut air laut sampai perairan dalam. Jadi emang carinya harus surut ya Bang ya? Karena emang gurita ini hidupnya di karang-karang. Jadi mungkin pas air pasang mereka datang ke sini untuk mencari makan, dan pas air surut dia bersembunyi di lubang karang-karang itu. Gurita bergerak dan berenang dengan cara merangkak pada dasar perairan yang berbatu atau berpasir dengan kedalapan lengannya. Memiliki kemampuan berkamuflase dan menyemburkan tinta saat merasa terancam bahaya. Ini besar atau kecil kayak Bang? Tapi dari tarikannya kayak kuat sekali, kayaknya lumayan besar. Aduh. Ya dia lepas. Kenapa tadi Bang bisa lepas? Ya takut dengan cahaya matahari itu dia. Oh, dia takut cahaya matahari. Jadi makanya timing itu harus tepat ya berarti Bang. Mana ya? Waktunya kapan kita tarik dan tombak. Kalau di spot ini airnya tuh kering sekali, tapi kita bisa lihat di lubang itu sudah ada air dan ada percikan-percikan dari guritanya. Jadi di situ tandanya ada gurita. Ini dia, tadi kita sudah lihat ada pergerakan dari guritanya. Ada Bang? Bisa diangkat batunya? Oke, kita angkat ya. Ada Bang? Ini dia, Bang, ambil Bang. Kabur lagi. Oh, ini dia. Guritanya akhirnya dapat juga. Wah, dia warnanya coklat sekali ya kalau di air ya. Mungkin itu bentuk kamuflasenya dia ya saat bersembunyi di batu-batu. Tapi kalau sudah diangkat, dia mulai berwarna putih. Dia mulai keluar-keluar Bang. Dia lincah sekali. Aduh, tentakelnya. Jadi emang kita tariknya harus benar. Ya. Kalau nggak bisa putus dia ya Bang. Dan dikit lagi. Dapat besar sekali. Wah, ini besar sekali kita dapat. Oh, si lincah. Bang, ini gimana? Tentakelnya sangat lengket. Susah ya Bang ternyata. Bisa. Kita pancing aja dengan pakai gurita yang lain? Bisa? ya. Oke, ini karena lubangnya terlalu dalam, kita mau coba sabung sama gurita yang kita tangkap. Semoga dapat ya. Oke, sudah diikat kuat. Coba kita sabung. Jadi judulnya kita mancing gurita pakai gurita. Jadi tujuannya kita sabung ini supaya gurita yang di dalam merasa, wah ini ada musuh yang datang ke rumahnya, baru dia melawan dan keluar. Oh, itu dia. Ah, dapat. Wah, ada. Putus Bang. Aduh, padahal tadi timingnya sepertinya sudah tepat di kepala matanya. Tapi sayang sekali putus. Ini karena sepertinya lubangnya terlalu dalam, kita mau coba bongkar batunya. Oh, ini dia. Oh, ini dia masuk di sela-sela batunya. Bang, ya Bang. Wah, ini dia. Oh, dia menolak ya. Masih lincah sekali. Ini dia.
dekat sekali tentakelnya. Seperti berlendir-lendir gitu. Akhirnya. Gurita hidup hampir di seluruh laut, dari laut tropis sampai kutub utara dan selatan. Merupakan makhluk soliter. Itu sebabnya gurita tidak pernah ditemukan hidup secara berkelompok. Gurita terkenal memiliki tekstur daging yang kenyal dan alot. Jadi harus direbus dulu untuk melunakannya. Nah, ini guritanya kita rebus sampai setengah matang karena selain menghilangkan bau amisnya, pas dimakan nanti biar nggak alot. Waktu perebusan tergantung besar kecilnya gurita. Untuk ukuran kali ini cukup direbus sekitar 10 menit. Ini segini matangnya sudah pas ya, Bang? Udah. Sudah, oke. Setelah ini kita campur bumbunya? Ya, kita buang air dulu. Oke. Nah, ini bumbunya kita campur sekarang ke gurita setengah matang. Ini namanya bumbu apa? Bumbu bakar kunyit. Karena kuning dia. Bumbu harus dibalurkan secara merata. Setelah itu barulah bisa dibakar. Nah, ini harus dibolak-balik supaya matangnya lebih merata. Tapi sebenarnya tadi pas direbus dia sudah matang sih. Jadi fungsinya dibakar ini supaya bumbunya lebih meresap dan pas nanti sudah matang dengan sempurna, teksturnya dia lebih kering. Wah, sudah matang ini guritanya. Dari aromanya ini sudah menggoda ya, Bang? Langsung aja kita santap. Mantep nih bumbunya. Terus teksturnya, dia ini agak alot, tapi nggak sealot gurita laut. Pas digigit aja dia alot, pas sudah dikunyah, udah mulai lancar gitu ya. Nah, Ini kali pertama saya makan gurita karang. Kalau dibandingkan dengan gurita laut, saya lebih suka yang ini sih, karena teksturnya nggak terlalu alot dan mudah juga untuk dikunyah. Dan di Pantai Tuing ini sih masih banyak banget ditemukan gurita karang. Bisa dilihat juga kan, di pesisir masih banyak sekali karang-karangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Pulau Bangka masih berlanjut. Tepatnya di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Pagi ini saat air laut sedang surut, saya mau ikut kegiatan sebagian warga Desa Penyak untuk mencari salah satu hewan namanya wak-wak. Kira-kira apa itu wak-wak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kita harus menuju ke lokasi yang berpasir. Belum apa-apa nih, sudah sulit sekali untuk menuju ke lokasinya. Nah, ini dia lokasi wak-waknya atau cacing laut. Jadi perbedaannya sama lubang-lubang kepiting itu dia lebih kecil ya Pak ya? Iya, kecil. Terus dia seperti ada cakar ayamnya gitu, itu yang membedakan. Terus cara ngambilnya kita pakai ini, alatnya namanya rotan. Jadi rotannya ini runcing, terus di sebelah sininya ada seperti cekungan itu. Fungsinya untuk kita cucuk ke dalam, ditahan wak-waknya, baru kita gali. Bisa kita mulai sekarang Pak? Oke. Oke. Masukin ya. Ya, yang ini ya. Udah. Gimana cara Gagal, merasakannya? Kalau dia kena agak lembut. Kenyal. Oh gitu, jadi kita harus merasakan kalau ada rasa-rasa lembut atau kenyal itu tandanya wak-waknya sudah Dapat. masuk ke dalam rotan ini. Nah, tuh enggak tuh kayak Belum ya? udah nutup. Nutup. Nutup? Gagal. Cari yang lain. Ya, dan nutup. Masih pemula saya Pak. Iya.
Cari yang lain kalau gitu. Wow, para penut banyak, Pak. Ya, sudah. Wah, ini yang paling besar ya tadi saya lihat. Dia semakin agak merah ya kalau besar ya, Pak. Jadi wak-wak ini adalah sejenis cacing laut. Dia hidupnya di dalam pasir pantai, jadi nggak terlalu di kedalaman. Wak-wak adalah biota laut dari kelompok filum Sipungkula atau cacing kacang. Dimanfaatkan secara tradisional sebagai bahan umpan memancing dan bahan pangan oleh nelayan dan masyarakat. Wah, ini dia. Wah, susah banget ternyata, dan saya tuh bingung gimana bisa tahu di situ benar-benar ada cacingnya. Terutama lubangnya kan kecil sekali, terus pas lagi digali langsung harus cepat dapat. Untuk merasakan teksturnya itu yang susah. Bagi saya memang terasa sulit. Butuh waktu dan kesabaran untuk mencari cacing ini. Tapi bagi warga setempat, kesulitan dapat teratasi dengan alat tangkap yang digunakan dan diwariskan para leluhur mereka sejak zaman dulu. Harus pelan-pelan, Nah, kalau nggak putus ya. Putus. Tangkapannya. Akhirnya dia dalam sekali ya, Pak. Harus cepat galinya, tadi dibantu Pak Hamdan juga. Dapat akhirnya, Pak. Cacing wak-wak sangat peka terhadap gerakan. Jadi harus bisa menjaga langkah supaya bisa mendapatkannya. Oh, jadi cacing ini nggak boleh dipijak ya atasnya? Dapur. Oh, jadi harus carinya dari arah mana? Dari tergantung kita mulai. Misal kalau dari barat ke timur, dari timur ke barat. Timur ke barat, kayak lagu dong, Bang. Timur ke barat, selatan ke utara nggak? Boleh. Boleh juga. Tidak perlu bumbu yang rumit untuk membuat tumis wak-wak. Jadi wak-wak ini paling cocok kalau ditumis. Alasannya karena dia akan lebih crunchy dan garing gitu saat digoreng. Sudah matang, waktunya kita santap. Ayo, Pak. Bumbunya enak. Mantap. Ini tuh kenyal teksturnya, kayak cumi-cumi. Tapi dia lebih mudah untuk dikunyah. Ternyata cacing seenak ini, baru tahu saya. Wak-wak ini teksturnya itu dia tipis sekali, jadi makanya bumbunya cepat banget meresap ke kulit-kulitnya. Tapi yang paling penting untuk membersihkan dari awal harus tepat, dari mulai membersihkan kotorannya, kemudian pasirnya, dan dimasaknya pun harus benar-benar sampai matang. Jadi bisa lebih mantap kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.